tapi waktu itu masih gagal. Tapi tadi saat menunggu itu ada beberapa teman komentar dan ada satu hal yang menarik. Ada yang katakan Pak Melki itu sudah cukup matang dalam hal karir politik. Oke, dan dari cerita ini bisa kelihatan tadi apa yang Pak Melki sampaikan sudah kelihatan itu. Lalu ada juga yang tadi komentar spontan, ini aura pemenang, ini kelihatan bisa menang. Tapi ada tapinya. Seperti Pak Melki sampaikan tadi itu saudara sendiri maju juga. Jadi itu secara logis kelihatan, kita bisa hitung bahwa ini bisa suara percaya. Saya tidak tahu strategi Pak Melki seperti apa sehingga betul tadi ada orang yang sudah percaya itu kemudian bisa terwujud. Oke, itu ini hanya apresiasi ya. Pertanyaannya belum. Lalu yang berikut, oke, tadi semua program itu saya setuju, membangun sekolah yang betul menjawab kebutuhan NTT ya, berkaitan dengan yang teknis ya. Oke. Dan tentang itu saya ingin sampaikan bahwa kami di IFTK ini sudah punya beberapa prodi yang bersentuhan langsung dengan semua hal yang disampaikan oleh Pak Melki tadi. Jadi untuk pola itu sesama ada DKV, ada kewirausahaan. Kami di DKV itu mencoba bekerja sama dengan UKM di Maumere ini. Anak-anak kami itu sudah bisa desain bagus, tapi kami kesulitan alat, misalnya untuk cetak kemasan atau apa namanya, ya tentang kemasan itu. Kami kesulitan itu alat itu. Semoga kalau Pak Melki jadi gubernur mungkin bisa dukung ini karena ini sangat bersentuhan dengan bagaimana membangun pendidikan yang menjawab kebutuhan NTT itu. Kewirausahaan bisa kelola makanan yang baik, kita punya banyak potensi. Itu. Lalu yang berikut tentang kerjasama dengan diaspora itu saya dukung. SVD punya jejaring yang bagus, beberapa sekolah yang bagus seperti Sumerdeka sudah mulai kirim ke Nansan, lalu SSPS itu sudah mulai kirim ke Filipina kerjasama. Bagaimana pemerintah membantu itu supaya anak-anak kita yang punya kemampuan baik dikirim keluar atas kerjasama dengan orang-orang NTT yang sudah ada di luar, sehingga anak-anak kita bisa sekolah di luar. Oke, itu hukum politik, tapi justru saya lihat NTT ini tidak maju-maju karena itu. Setiap politisi yang menjadi penguasa, dia bawa kepentingan politiknya dan bangun hanya berdasarkan itu, kepentingan itu, supaya tetap menjaga suara. Tapi kalau Pak Melki jadi gubernur, kalau bisa, hentikan itu. Cari orang di Bapeda yang betul kuat, yang merencanakan pembangunan secara berkelanjutan dan betul memperhatikan mana yang paling membutuhkan pembangunan. Yakinkan masyarakat supaya jangan pakai apa namanya transaksi itu. Dewasakan masyarakat supaya mereka harus terima kenyataan bahwa kita bangun itu mulai dari yang paling penting, bukan bangun secara sporadis hanya karena mau melayani kepentingan konstituen. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya kira apa yang disampaikan Pak Melki tadi banyak sekali programnya dan ada semacam optimisme dan kepastian karena ada hubungan langsung dengan pemerintah pusat. Karena memang kita tahu sekarang Prabowo itu kan dari partai pemenang, sehingga Pak Melki sebetulnya mau bicara terus terang, kalau kami terpilih pasti anggaran akan lebih mudah datang ke sini. Karena bagaimanapun kebijakan anggaran itu sangat berkaitan erat dengan kekuasaan. Jadi sebetulnya kekuasaan itu berbanding lurus dengan politik anggaran sebenarnya. Sehingga itu menjadi satu hal yang baik. Mungkin ini dalam kampanye disampaikan biar masyarakat juga tahu. Lalu yang kedua tentang pendidikan. Sekarang ini sekolah-sekolah swasta itu guru-guru negeri sudah ditarik semua dari sekolah-sekolah swasta. Ini seperti ada pembedaan pemberlakuan terhadap sekolah negeri dan swasta, padahal kita mendidik anak-anak bangsa yang sama. Mungkin ini menjadi satu yang harus diperhatikan supaya distribusi guru baik ke negeri dan swasta itu ya sama paling kurang seperti itu, sehingga tidak ada kepincangan di sekolah-sekolah swasta. Dan tentang ada hal tadi yang disinggung Pak Melki tentang BPJS Mandiri untuk kelompok-kelompok lain tadi itu selain pegawai dan lain sebagainya, saya kira itu program itu ada, tetapi sosialisasinya itu yang kurang. Saya sendiri, saya baru dengar ketika saya ke kantor BPJS dan saya baru tahu ada seperti itu.
apalagi masyarakat. Dan ternyata banyak yang belum tahu. Ternyata ini baik sekali program ini dan sangat murah. Tiap bulan kalau tidak salah 36.000 saja kalau dibagi sampai dengan beberapa. Itu 3 manfaat. Ya, untuk 3 manfaat, betul. Dan ini mungkin salah siapa, entah pegawai BPJS-nya atau lembaga mana yang paling bertanggung jawab itu untuk sosialisasi. Sehingga masyarakat bukan tidak mau, tetapi mereka belum tahu. Sehingga ini mungkin perlu digalakan lagi sosialisasi dan dicampaikan secara jujur biar masyarakat tahu itu. Saya kira tentang makan gratis. Ini program yang spektakuler, tetapi banyak sekali kita dengar ada pesimisme karena soal pengelolaannya nanti. Itu banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana pengelolaannya, apakah diserahkan ke pemerintah atau diborongkan atau ditenderkan, lalu ada yang mengelola. Ini mungkin yang harus dijelaskan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, nama saya Tony, saya dosen filsafat dan PKK. Saya langsung ke program makan gratis juga, dana yang akan masuk ke sini 8 triliun. Saya bayangkan efek ekonomi yang sangat besar nanti dalam program itu. Tetapi realitasnya masyarakat kita masih kecanduan judi online, dan saya bayangkan betapa saat ini bandar tertawa terbahak-bahak di sana siap menyambut uang 8 triliun dari NTT. Bagaimana langkah konkret yang bisa dibuat oleh Pak Melki dan Pak Joni ke depan untuk menangani persoalan judi online di NTT yang sangat serius? Kalau judi offline masih baik karena uang itu akan berputar di tempat. Orang main kartu di tempat kematian, dia akan berputar di tempat. Tapi slot dan teman-temannya itu bagaimana? Kemudian masih berhubungan dengan menyambut uang 8 triliun tadi. Apa langkah konkret yang direncanakan oleh Pak Melki dan Pak Joni mempersiapkan masyarakat kita untuk bisa mendapatkan manfaat besar dari uang 8 triliun yang siap masuk nanti? Apa langkah konkretnya? Suruh orang tanam sayur kah atau bagaimana? Apakah ada pelatihan dan lain sebagainya? Kemudian yang bilang tadi, Pak Termanus bilang tadi, kalau politisi ini cukup matang, itu saya menilai Pak Joni cukup matang dan Pak Joni itu Pak Melki. Pak Melki dan Pak Joni. Pak Melki dan Pak Joni-nya cukup matang. Saya pikir juga wakilnya matang. Meskipun ada dua sama-sama almahtar dengan saya, tapi saya cenderung ke Pak Melki menang. Itu saya. Oke, terima kasih. Ya, setiap kali dikunjungi oleh para politisi selalu ada skeptisisme dalam diri saya. Saya skeptis karena setiap politisi yang datang selalu dengan janji-janji surgawi baik mulia, tetapi de facto setelah memimpin tidak buat apa untuk kontingen NTT. Saya lihat mungkin yang saya dengar apa yang Pak Melki katakan hari ini atau malam ini itu tidak jauh lebih mulia dari apa yang Pak Victor katakan. Dan Pak Victor tidak buat apa sepanjang 5 tahun ini, saya lihat. Lalu dari dana, ya, karena itu skeptisisme ini sudah saya kedepankan, ya, karena ya saya prihatin dengan situasi atau relasi politik NTT ini. Dan ya kalau saya lihat di Eropa, biasanya setiap provinsi itu semakin kecil semakin baik. Saya minta tanggapan Pak Melki tentang wacana pemekaran provinsi. Apakah setuju atau tidak atau bagaimana? Karena ini juga berkaitan dengan anggaran yang akan bergulir. Semakin kecil atau semakin ada pemekaran semakin bagus. Lalu saya dengar dan saya sudah sering dengar itu APBD kita kan 5T. Dan tadi kalau saya dengar Pak Melki katakan 3T itu sudah sering atau sudah untuk belanja pegawai dan lain-lain. Jadi sisa 2T atau 1T lebih, ya 1 triliun lebih untuk pembangunan di NTT yang begini banyak. 350 miliar begini banyak sisanya. Lalu saya tidak tahu bagaimana untuk meningkatkan PAD atau
juga bagaimana mendatangkan uang lebih banyak. Oke lah bahwa sekarang Pak Melki dan Pak Joni ada dalam garis politik yang sama, sekurang-kurang pun dijaring nanti dengan Presiden sekarang Pak Prabowo dan yang sedang berkuasa ini. Tapi apakah Pak Melki yakin bisa dapatkan lebih banyak uang untuk bisa membangun NTT ini? Dan tanpa uang itu semua bombastis, itu hanya wacana sih kita ngomong-ngomong, tapi tetap nanti akan berjalan seperti ini. Ya, belum lagi yang dikorupsi, belum lagi yang dibagi kepada jatah untuk para penegak hukum yang sangat rusak di NTT, yang bahkan orang-orang buangan semua yang tidak berguna yang datang ke NTT ini, selalu karena di provinsi mungkin ketiga termiskin atau kedua termiskin, selalu orang-orang yang tidak berkualitas, dan mereka juga melakukan korupsi besar-besaran, didukung oleh nanti gubernur, kayak Pak Melki jadi gubernur, dukung mereka lagi mungkin, ya. Tapi itu hanya skeptisisme yang sengaja saya kedepankan supaya tidak diingat kalau jadi pemimpin kiranya kami semua berharap ada perubahan atau transformasi sosial itu. Saya kembalikan. Begitu semua politisi, karena memang politisi itu harus dikatakan tidak benar sampai dengan dia selesai menjabat. Jadi setiap politisi itu harus diberikan berbagai keraguan terhadap apapun yang disampaikan sampai dengan dia selesai menjawab dan kemudian selesai bertugas. Dan sebenarnya kami melihat seorang politisi itu cukup melihat dia rekam jejak, dan kalau sudah ketemu kan cukup merasakan kira-kira cocok tidak dengan saya. Jadi ya saya juga orang yang paling tidak suka berjanji, kecuali tadi menyampaikan aja sebuah program seperti ini dan saya akan coba kerjakan. Tidak perlu janji yang rumit-rumit, tidak perlu omong yang tinggi-tinggi, tapi saya pikir yang kami sampaikan itu program-program sederhana-sederhana. Saya tidak sedang membangun sebuah narasi tentang program yang rumit-rumit. Sehingga dengan demikian, karena saya tidak buat janji yang rumit-rumit, kalau nanti besok saya bikin melebihi itu kan berarti prestasi. Tapi kalau paling tidak berbuat seperti yang saya sampaikan kan berarti hal yang biasa aja. Sebenarnya pemimpin itu kalau cukup dia kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab itu sebenarnya udah cukup sebenarnya. Kan itu di regulasi itu sudah ada. Yang mengerjakan juga sebenarnya kan bukan dia sendiri, yang mengerjakan kan sebuah tim, sebuah squad yang mereka tuh kalau sudah duduk bersama bisa bareng itu sudah cukup sebenarnya. Karena ide-ide cerdas itu juga bukan cuma milik pemimpin, tapi juga milik bagian dari tim itu. Dan kemampuan seorang pemimpin justru bisa membuat semua kekuatan birokrasi paling tidak yang menjadi pasukan langsung dia itu bergerak bareng. Jadi dengan demikian saya pikir kita tidak usah saya tidak usah berjanji banyak. Yang penting saya sudah sampaikan saya punya rencana-rencana. Nanti itu akan kami kerjakan dengan baik. Dan nanti setelah 5 tahun baru nanti orang urus bisa menilai yang kami sampaikan ini. Kalau kami terpilih dan bekerja ya, apakah seperti yang kami sampaikan ataupun tidak. Tanpa harus membandingkan dengan yang lain. Saya kemarin baru pergi pergi siara lepas di Dharma Loka, tabur bunga di Pak Eltari, tabur bunga di Pak Pitalo, tabur bunga di Pak Henry Fernandes dan Pak Abilio Suarez yang mantan gubernur, tim-tim karena mereka sama-sama di Dharma Loka. Jadi nanti sekali lagi yang kenapa orang ngurusi saya respon pertama karena nanti semua politisi memang harus selalu dianggap dengan skeptis, diuji dan kemudian dinilai dengan lebih objektif nanti setelah dia selesai menjabat. Saya kira bisa kita lihat dengan objektif. Terkait pembangunan Provinsi Flores, kami prinsipnya itu adalah seorang yang sangat mengikuti aspirasi yang berkembang. Posisi saya untuk kaitan dengan Provinsi Flores ini bersifat opsional dan terbuka, tapi itu harus muncul dari sebuah diskursus, diskusi dan mekanisme yang dilakukan secara berjenjang, bertingkat dan demokratis dari bawah. Jadi kita tidak pada posisi menolak ataupun menerima karena itu bukan urusan gubernur semata-mata, tapi semua pihak terkait dengan isu ini perlu duduk bicara dan kemudian menyepakati secara baik dengan melihat positif negatifnya dia harus tetap NTT atau harus kita pecah. Karena dulu memang NTT ini kalau kita lihat sejarah itu justru bukan orang lain yang minta, orang Flores yang minta.
karena orang Flores sendiri pecah satu sama lain, makanya kemudian mintalah bikin provinsi NTT, taruhnya di Kupang ibu kotanya. Itu sejarah yang saya baca. Jadi menurut saya opsi ini kan tetap terbuka sebagai sebuah wacana, tetap dia terbuka, tapi sekali lagi didiskusikan, dibahas dengan baik, kemudian melewati berbagai tangga-tangga pembahasan dan persetujuan, dan apabila memang itu hasilnya seperti apa sebagai gubernur, kalau terpilih nanti tentu kita harus menyesuaikan dengan bagaimana proses yang berjalan dari bawah. Mengenai tadi pendapatan ya, yang mesti kita dorong untuk masyarakat, saya pikir hilirisasi tadi kalau jalan tuh bagus sebenarnya. Kita ambil contoh paling praktis nih, misalnya kayak kita bicara soal orang jual pisang pulang beli molen. Orang jual satu tandan pisang, saya tahu di Mawere berapa satu tandan pisang? Satu tandan. Ada 50.000? 25.000 ya? Satu tandan ya? Satu tandan ya? Satu tandan? Satu tandan 50.000 lah ya, kurang lebih ya. Satu tandan itu berarti ada sekian sisir ya. Kita asumsikan saja satu tandan itu ada 100 buah lah, 100 buah pisang. Kalau 50.000 itu bagi 100 buah berarti 500 perak per satu buah pisang. Sekarang harga molen di sini berapa molen? 1.001. Nah, kita lihat kalau satu buah pisang itu dia bisa menjadi berapa molen dia? 3 sampai 4 molen. 3 sampai 4 molen. Berarti 500 perak kalau kita jual mentah itu. Kalau orang beli molen jadi 4.000. Kalau kita olahkan berarti kan kita bisa untung lumayan. Ini baru yang paling sekarang kita bicara molen. Belum lagi yang aspek-aspek lain lagi yang besar. Jadi saya percaya kalau hilirisasi kita kerjakan dalam skala kecil tadi, kita bicara molen itu kan skala paling kecil tuh. Atau pada skala yang misalnya UMKM, sampai pada skala industri kecil menengah, sampai skala industri yang lebih besar lagi, mestinya itu bisa kita lakukan. Apalagi dengan dukungan pusat. Saya ini mestinya hari ini, kemarin mestinya itu saya sudah kontak orangnya, dia mau datang tuh. Saya punya adik-adik namanya Maman Abdul Rahman. Saya bilang sama dia, bro, itu UMKM di NTT ini banyak orang mau kepingin dengar apa yang bisa disupport dari pusat terkait dengan hal ini. Harusnya datang tuh mana hari Jumat, tapi karena dia kaki patah, dia mana ada naik di satu perahu apa gitu, ada memek, dia kaki patah, dia jadi berangkat batal ke Kupang. Tapi dia juga bilang bahwa sebenarnya UMKM ini sekarang itu salah satu yang sebenarnya Pak Prabowo dorong betul dia untuk menjadi motor juga untuk gerakan ekonomi, karena dia itu penggeraknya dan yang bermain di UMKM itu besar sekali sebenarnya, yang orang-orang yang hidup dari UMKM. Nah, nanti untuk konteks kita di NTT tentu kita masih buat sesuai dengan potensi lokal. Dari Pater Amandus, kalau tadi yang sebelum ke Pater Amandus, kalau soal dengan aparat tadi, Pak Terus tidak usah, Romulus tidak usah kaget ya. Kalau dengan aparat tadi itu, pokoknya saya orang tidak ada beban punya. Jadi kalau memang andai kata harus diprosesi, menurut saya nggak usah kita tahan-tahan. Membuat deal-deal hukum tertentu ataupun punya masalah hukum tertentu, tidak usah khawatir dengan hal begini. Tapi yang pasti ya kita punya kamar demi kamar, jadi kamar persaudaraan tetap terjaga, kamar kompetisi politik ya kita buka dengan baik. Kemudian tentang sekolah kewirausahaan yang dengan berbagai kebutuhan tadi, saya pikir tadi bisa kita lakukan sebenarnya, karena semua urusan ini tuh hampir semua, misalnya BUMN, contoh seperti Mandiri atau BNI, BRI itu, mereka sebenarnya punya dana untuk yang begini-begini ini. CSR mereka punya. Dan apalagi dengan sekolah-sekolah kampus kayak macam sekolah IFTK ini, mestinya mereka lebih mudah untuk urus gitu, karena lebih bisa berkepanjangan gitu. Jadi mestinya demikian, kalau kita dapat pintunya sih mestinya tidak sulit menurut saya kalau soal begini. Tidak perlu keluarkan uang sendiri, karena berbagai institusi seperti itu juga mereka kadang suka cari juga sampai bisa kerjasama. Lembaganya makin terpercaya, dia makin suka, karena juga dia kan butuh tuh, dia punya untuk pencitraan dia bahwa dia ada kerjasama dan itu berhasil. Jadi saya pikir Pak Tramanus kalau hal demikian mestinya dengan seperti BUMN ataupun kayak swasta yang punya nama baik itu, mereka kepingin juga model begini.
bisa mungkin perbankan kayak BCA atau mungkin perusahaan-perusahaan besar tertentu. Kalau soal kerjasama tadi saya setuju bahwa memang SUD ini kan besar sekali ya. Jadi kalau andai kata bisa dibuat seperti itu di sesama SUD itu sudah bagus sekali. Termasuk juga dengan mungkin yang bukan satu kongregasi tapi memang sangat terkait gitu. Dan kalau bisa dia sudah masuk pada wilayah yang urusannya itu dengan potensi daerah mungkin bagus. Jadi anak-anak yang bergeser ke luar itu juga mereka sekolah sesuai dengan potensi daerah mau dikembangkan. Itu bagus sekali. Kemudian tentu kami juga setuju bahwa kita akan bangun NTT berbasis kebutuhan yang ada. Maksud kami tadi menyampaikan terkait dengan urusan urusan hukum politik tadi itu memang itu adalah hal yang tidak bisa dihindari, tapi tentu terkait dengan kebutuhan yang harus dilakukan untuk satu daerah, tentu apalagi menjadi urusan pusat misalnya, itu tentu akan kami sesuaikan dengan baik. Dari Romo Hilde, tadi saya pikir kita sama-sama punya pemikiran yang sama. Memang kami beruntung karena berada di basis koalisi pemerintah, lebih mudah urus bantuan program uang dari Jakarta itu lebih mudah di kami. Dan itu sekali lagi di setiap model pemerintahan seperti itu yang akan terjadi. Dan yang pasti kalau dia koalisi pemerintahan itu, dia pasti menjadi bagian terdepan yang akan diprioritaskan atau dikasih dukungan. Dan yang bukan bagian pemerintah pasti akan bagian agak belakang. Itu sudah dimana pasti begitu. Ya ini pernah jadi bupati di Pancoran. Pasti Pancoran ini akan kasih dukungan bagi kepala desa yang kemarin memenangkan dia. Itu sudah hukumnya begitu. Karena anggaran terbatas kita ini. Kita bukan anggaran berkelebihan. Pasti presiden itu akan memberikan dia punya dukungan bagi daerah yang dulu bersama dia. Kalau program BPJS TK tadi saya pikir sama, memang ini harus kita dorong terus. Makanya daripada pusing, Romo, kami bayarnya 100.000 orang. Kan pasti kan semua 100.000 orang kan pasti jadi kita punya tukang kampanye di kampanye BPJS ini. Kan pasti ada yang celaka, pasti ada yang meninggal. Kalau mereka celaka dan orang itu diurus, nah berarti orang mata terang. Nah ini berarti benar. Nah orang kayak mau ikut ini program karena bayarnya murah, mungkin orang pikir tipu. Dan berikutnya judi online ini. Di saat makan siang gratis 8T mau masuk NTT. Saya pikir ini dua hal yang nanti coba kita atur berbeda ya Pak Tony ya. Urusan bagaimana kita optimalkan masyarakat ambil uang atau dapat uang maksimal dari program ini, itu satu urusan yang pakai nanti dengan hilirisasi. Tadi kita dorong pengolahan kita bagus, dan kemudian mereka akan dilatih untuk bagaimana bisa membuat makanan yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi nilai gizi. Itu pasti kampus akan terlibat dalamnya. Nanti kampusnya apa aja saya belum tahu, akan diurus. Tapi yang pasti nanti urusan bikin ini itu sudah ada permintaan dari Pak Prabowo agar itu melibatkan sektor UMKM dan masyarakat setempat. Itu sudah ada arahan dari beliau. Jadi ini tidak menjadi milik pemerintah, nah ini akan melibatkan juga masyarakat setempat. Bahwa nanti ini program pada bilang masih baru rumit, ya namanya program baru ya begini sudah. Jangankan kita salah pemerintah, mereka pun juga bingung. Maunya bingung tadi kita masih format dulu barang-barang ini barang. Tapi memang kan ternyata ada banyak negara yang sudah membuat seperti ini. Ternyata banyak negara juga, mana dihitung ada sekitar 46 orang. Jadi di Eropa juga itu ada, di negara-negara di luar kita juga itu sudah memang ada program ini. Memang masyarakat, anak-anak dikasih sekolah, dikasih makan memang. Dikasih makan, memang makan siang gratis bergizi begini. Nah cuma memang untuk kita di Indonesia ini memang nanti kita harus, ya namanya juga uji coba ya, sampai kemudian ketemu konsep yang pas. Tapi yang pasti tim Badan Gizi Nasional lagi merapikan karena ini program akan berjalan itu rencana itu awal Januari tahun depan, di awal tahun depan ini sudah ini program jalan. Dan nanti dia punya jatuh bangunnya, saya pikir kita jalani saja dulu. Ini bukan hal baru bagi kita. Dulu KB juga kita bakal KB tetap jalan juga. Dulu KB kan lebih berat daripada ini. Dulu kan gereja Katolik kan juga keras waktu soal KB kan. Tapi waktu KB kan soal menyangkut produksi, reproduksi, ini alamiah atau tidak kan itu sempat berdebat panjang. Tapi kayaknya jalan juga. Teman-teman muslim juga marah kan tetapnya jalan, dan sekarang sudah lebih stabil boleh. Kalau ini kan tidak repot, saya makan tidak ada hal yang repot. Kecuali memang tadi yang kita takutkan bocor dan sebagainya. Itu terkait bagian pertama, kita bisa ambil maksimal urusan dua.
Yang kedua soal urusan judi online, menurut saya penegakan hukum aja. Ketahuan tangkap aja. Saya kalau urusan itu sih terus pusing-pusing. Kalau misalnya aparatnya bermain, aparatnya oknumnya kita ambil. Tapi pokoknya kalau urusan judi online ini, ya tangkap-tangkap aja kalau saya sih. Dan kalau bisa jangan musiman. Ini kan sekarang agak rame karena presidennya marah. Kemudian mulai ambil di yang pusat-pusat mulai diambil nih sekarang. Tapi kalau boleh gerakan kayak begini, ini jangan dibikin musiman. Ya, dimana dia lebih sebagai sebuah gerakan bersama yang itu kita sama-sama saling ingatkan. Kalau memang ada yang masih main begituan, ya copot. Makanya Pak Kapolri kan ngomong juga di Komisi 3 tuh rapat. Pak Kapolri bilang gini, kalau saya terbukti main-main, saya siap meletakkan jabatan atau siap diproses. Itu Pak Kapolri yang menjadi pemimpin tertinggi penegakan hukum di kepolisian. Nah, jadi kalau sudah dikatakan begini oleh Pak Kapolri, masih di bawah pun kita bisa melakukan yang sama juga. Kalau ada yang bermain langsung eksekusi aja, lapor, tangkap. Jadi kalau urusan ini menurut saya kita dua hal yang berbeda ya Pak Tony. Bahwa ada potensi itu, iya namanya pegang uang banyak besok nih, habis ini makan yang berisi gratis jalan. Lalu judi online pasti sudah siap, nah dia standby juga nih. Ya ini ada potensi uang masuk besar nih. Nah tapi kalau saya pribadi, kalau saya sampai ketahuan begituan, eksekusi aja sesuai aturan main hukum. Dan ini menjadi gerakan bersama untuk jangan kita berhenti di saat sekarang. Saya pikir itu Pak Ter Gusti dan para Romo, para pastor dan Bapak Ibu sekalian teman-teman muda. Mohon maaf apabila ada hal yang mungkin masih belum kurang berkenan. Tapi yang pasti sekali lagi saya terima kasih buat acara hari ini Pak Ter. Ini kan harusnya malam minggu orang santai, kita malah diskusi serius ya.